80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi setiap kelurahan dan desa itu sudah ada semuanya. Tujuannya apa? Kalau di kota itu untuk menstabilkan harga, Bu. Jadi misalkan pas barang nggak ada, koperasi desa Merah Putih itu hadir. Contoh kalau beras naik di atas eceran harga tertinggi, KMP itu hadir dengan beras yang standar pasar. Kemudian juga harga-harga komoditi lain. Jadi memangkas dari tengkulak-tengkulak dan pedagang-pedagang yang nakal. Itu tujuan awal daripada presiden yang khususnya KMP yang di kelurahan. Jadi di dalam KMP itu ada 7 gerai nantinya, yaitu gerai sembako, gerai pangan, kebutuhan pokok, kemudian juga apotek dan klinik, ada kostoid itu pergudangan yang itu menampung misalkan ada pendingin yaitu daging, ayam dan sebagainya. Kemudian juga ada simpan pinjam, juga ada apotek dan klinik desa nantinya. Jadi dan mungkin ibu-ibu juga sudah mendengar yang ada di media sosial dan juga di TikTok bahwa KMP itu akan mendapat bantuan, bukan bantuan sih sifatnya, tapi sebanyak pendanaan sebesar 3 miliar. Jadi memang kemarin regulasinya dari bulan Juli sampai sekarang tuh masih berubah-ubah. Nah kemarin kita sempat ketemu dengan Bu Putri langsung dari kementerian, karena pembiayaan koperasi daerah itu agak ribet dan banyak oknum dan juga banyak yang terlibat. Akhirnya Presiden memutuskan langsung menunjuk PT Agrinas dengan TNI itu. Jadi nanti itu koperasi itu akan dibuatkan gerai dan perlengkapannya dari gerai pendingin, nah nilainya itu sebesar 2,5 miliar. Nah makanya kita disuruh kelurahan koperasi kelurahan itu mencari aset kira-kira di mana yang luasnya 1.000 meter. Ya di Beijing Timur sangat sulit sekali ya buat mencari pasung yang luasnya itu. Nanti dalam itu dibuatkan gerainya. Jadi satu kawasan itu bahkan ada mobilnya juga, ada pengangkutnya, ada mobil truk dan mobil kecil, forklift. Nanti untuk isinya, untuk pendanaannya itu disuntik dikasih pendanaan sebesar 500 juta. Jadi 3 miliar itu buat 2,5 itu buat infrastrukturnya, yang 500 itu buat awalnya kan dulu itu di Hibara pinjaman. Nah, cuman karena prosesnya berlibat, harus ada jaminan, harus ada dari wali kota, dari Pemda, harus survei, harus mengajukan mana dulu yang didahulukan. Nah, mungkin presiden juga kebingungan, pusingan. Ya kalau ada duit udah bagi aja, ya dibikinin aja. Nah itu programnya itu sampai Maret 2026. Jadi kita ini sampai tanggal 15 nih disuruh cari lahan yang bisa dibuatkan gerai. Nanti di dalamnya itu misalkan yang sembako itu ya di Maret lengkap dengan isinya, sistemnya dan sebagainya. Nah ya semuanya ada nanti. Jadi itu nanti yang mensuplai itu BUMN, ID Food, terus Bulog, terus juga yang lain kayak dari gas juga langsung dari Petra Gasnya. Kemudian kalau obat-obatan itu dari kimia farma langsung, dan bahkan mungkin lebih murah dari puskesmas obatnya, obat paten tapi harganya generik. Dan itu nanti juga sistem produknya itu secara ini Bu. Jadi akumulasi, jadi maksudnya suppliernya itu nanti yang datang, jadi disamaratakan gitu antara KMP. Jadi jangan sampai harganya itu lebih mahal daripada harga pasaran, karena itu untuk anggota ya.
Dan yang boleh menjadi anggota itu khusus warga Beji Timur. Terkecuali ada warga lain yang ingin menjadi anggota luar biasa, itu mungkin syarat dan ketentuannya juga berlaku. Dan untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini cukup menyetorkan, tadinya awalnya 100.000, karena untuk menjaring biar orang itu bisa masuk semua, jadi cukup 50.000 Bu untuk simpanan pokok. Berapa? 30? 50. Jadi simpanan pokok ini berlaku selama menjadi anggota. Kalau anggota sudah keluar, itunya simpanan pokoknya bisa diambil. Nah, adapun simpanan wajib itu 10.000 setiap bulan. Nah, simpanan wajib itu tidak bisa diambil sebelum rapat anggota dan pembagian S1. Tapi kalau mau ada keperluan bisa diambil setelah rapat anggota, yaitu yang simpanan wajib yang 10.000. Jadi tahun depan bisa berubah minimal 10.000. Kalaupun nanti bisa mau nambah juga boleh, karena bisa diambil itu kalau simpanan wajib. Itu setelah rapat anggota. Jadi tujuannya menjadi anggota itu apa? Yaitu tadi, tatkala ada barang-barang yang subsidi, masyarakat bisa membeli. Karena ini koperasi ini khusus buat anggota. Ya, yang selain anggota nggak bisa, karena kan memang koperasi itu sifatnya gotong royong. Dan untuk hasil dari ini, maksudnya cash flow-nya atau sisa hasil usahanya itu akan dibagikan lagi ke anggota. Ya, dari nanti dana dari pemerintah juga kan itu bagian daripada SHU ya Bu. Nah, itu nanti dengan ibu transaksi di KFP, ya berarti transaksi itu dihitung nantinya jumlahnya. Jadi ada nilai rabatnya, ada nilai transaksinya. Jadi kalau antara ibu misalkan belanjanya 10.000 dengan yang lain yang si B 100.000, SHU-nya beda. Transaksi begitu. Juga simpanan, kalau ibu memang mau ngasih penyertaan modal, misalkan ada simpanan sukarela, itu juga dihitung. Misalkan saya punya duit misalkan 100.000, untuk setahun itu simpanan wajibnya cuma 60.000, berarti yang 40.000 kan jadi simpanan sukarela. Kalau simpanan sukarela itu kayak tabungan, bisa diambil setiap saat. Nah, ini kan orang tuh banyak yang trauma tentang koperasi ya Bu, terutama ada dulu Pandawa, terus 212